Halo Sri Kandis TC. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Pak Anton dalam sesi video pembelajaran. Pada video ini Pak Anton akan menjelaskan tentang perpajakan. Nah, kalau sebelumnya teman-teman itu sudah belajar tentang APBN, APBD, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpajakan. Nah, sedikit gambaran. Pada video ini atau pada slide ini ada gambar. Ada dua orang di sana. Yang satu sepertinya penegak hukum ya atau pemerintah, dan yang di sebelah kiri itu adalah masyarakat secara umum, di mana di sana ada tulisan I love tax yang artinya adalah saya cinta pajak. Nah, kira-kira dari ilustrasi di sini, seseorang yang ada di sebelah kiri ini kira-kira sedang melakukan aktivitas apa? Dalam kantong juga terlihat di sana ada uang. Nah, kita bisa menyimpulkan atau ya memberikan pendapat begitu ya, bahwa orang tersebut itu sedang melakukan kewajibannya, yaitu membayar pajak. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pajak? Dan apakah dalam kehidupan sehari-hari teman-teman juga membayar pajak? Mungkin tidak langsung teman-teman sadari. Nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, coba perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa kira-kira? Pasti teman-teman suka. Anak kecil suka, kalian yang sudah beranjak dewasa juga pasti suka dengan gambar ini. Ya, ini ilustrasi es krim. Nah, kenapa saya tampilkan di awal? Pagi-pagi makan es krim, enak tidak ya? Dingin ya, yang tentunya ya. Oke, di sini kalau teman-teman cermati, kalau membeli es krim, ya, di sana ada yang namanya pajak. Kira-kira pajak apa? Pajak apa kira-kira? Ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau teman-teman belinya di supermarket, kalau teman-teman perhatikan di struk atau di bukti pembayaran, di sana ada yang namanya PPN. Biasanya 10%. Nah, itu bagian dari yang namanya atau contoh dari pajak yang mungkin teman-teman bayarkan pada saat melakukan pembelian. Ada yang makan atau sering makan di sini. Kalau Pak Anton sih mungkin setahun sekali ya, jarang sekali makan di tempat ini. Kalau teman-teman saya yakin pasti sering. Di sini juga ada pajak ya, salah satunya ya tadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Nanti kita akan bahas persatu ya. Satu-satu kita akan bahas. Nanti cara menghitungnya juga kita akan bahas. Oke, kalau yang ini ya, gambar berikutnya ya, ada mobil mewah. Mobil mewah. Nah, ini juga kena pajak teman-teman, yaitu PPN BM. Jadi pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi kalau teman-teman beli barang mewah itu juga akan kena pajak. Nah, bulan Maret ini ya, pemerintah memberikan insentif ya, penghapusan PPN BM itu 0%. Jadi kalau teman-teman beli mobil ya dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya tentunya, teman-teman akan tidak dikenakan pajak jenis ini atau pajak PPN BM ini, jadi 0%. Jadi kalau teman-teman beli mobil ya nanti bisa dapat potongan sekitar 10-20 juta karena pajak jenis ini itu dihilangkan atau 0%. Nanti juga ada cara menghitungnya ya, nanti Pak Anton share melalui video juga. Berikutnya, teman-teman sudah tahu bahwa ada desain baru materi 10.000?
Nah, yang belum punya atau yang ingin memiliki itu teman-teman bisa ke kantor pos. Di sana teman-teman bisa mendapatkan materai dengan nominal di sini adalah Rp10.000. Oke, kalau orang bekerja, ini gambar berikutnya ya, pasti memiliki penghasilan. Nah, orang yang punya penghasilan ya dengan ketentuan dan syaratnya itu juga akan dikenakan pajak penghasilan. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menghitungnya, tapi di video berikutnya. Hari ini sebatas teori semua ya, belum menghitungnya. Kalau teman-teman besok punya rumah, punya tanah, kalau sekarang kan orang tua ya, mereka atau orang tua teman-teman itu pasti membayar yang namanya apa? Pajak bumi dan bangunan. Ini juga dikenakan pajak. Oke, itu tadi beberapa ilustrasi jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, dan saya yakin beberapa juga kalian mengalaminya. Nah, ini sedikit informasi bahwa kalau teman-teman melihat logo ini logo apa? Nah, ini adalah logo Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini tertuang ya, ketentuan mengenai logo ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor sekian ya. Teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Nah, ini adalah logo terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, teman-teman bisa belajar pajak itu dengan mengunjungi website pajak.go.id. Di sana ada menu yang namanya belajar pajak. Jadi untuk pengetahuan dasar tentang perpajakan, teman-teman juga bisa akses di sana. Ini situs resmi dari pemerintah. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di website ini. Jadi mungkin kalau punya waktu luang, silakan bisa berkunjung ke website pajak.go.id. Nah, di sini juga ada sedikit informasi teman-teman bahwa materai tempel lama itu masih berlaku ya. Jadi tidak usah khawatir yang mungkin punya ya materai tempel ya yang lama itu juga masih bisa digunakan. Banyak informasi teman-teman yang bisa dapat didapatkan di website pajak.go.id ini. Silahkan berkunjung di sana dan belajar secara mandiri. Nah, secara khusus Pak Anton akan merangkumnya di video pembelajaran ini berdasarkan buku paket juga gitu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar ya, banyak yang akan kita pelajari, mulai dari pengertian pajak, fungsi, manfaatnya, perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, asas pungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia itu seperti apa, terus ada alur administrasinya, ada objek dan cara pengenaan pajak, serta tantangan. Nah, bagian objek dan cara ini nanti kita akan bahas secara khusus karena ada soal-soal perhitungannya. Kita akan bahas di video berikutnya atau di pertemuan minggu depan. Oke, kita bahas dulu mulai dari pengertian pajak. Nah, ini menurut UU nomor 6 tahun 1983. Di sini pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman ingat, bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib. Ya, siapa nanti yang membayar? Bisa pribadi, bisa badan. Badan itu contohnya adalah perusahaan atau badan usaha, itu juga kena pajak, teman-teman. Nah, sifatnya memaksa ya, berdasarkan undang-undang. Jadi setiap jenis pajak itu ada peraturannya sendiri-sendiri atau ada undang-undangnya sendiri. Nah, biasanya pajak itu imbalannya itu tidak langsung teman-teman dapatkan, karena nanti diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya jalan raya, jembatan, bendungan, fasilitas publik.
itu kan tidak langsung teman-teman rasakan. Jadi ada proses dulu ya, melalui penganggaran dan belanja negara itu baru diberikan lagi kepada masyarakat. Jadi uangnya itu dari rakyat kembali kepada rakyat. Karena di sini poinnya adalah untuk kemakmuran rakyat itu sendiri atau rakyat di suatu negara. Kalau di negara kita ya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, ini ada beberapa pengertian juga dari ekonom ya. Ada Prof. Andriani dan Dr. Suparman. Ya, di sini sebenarnya juga hampir sama teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sana juga pajak itu merupakan iuran wajib, iuran masyarakat. Kalau kita cermati di sini akan terlihat. Oke, saya berikan petunjuk ya. Di sini ya iuran masyarakat, di sini juga iuran wajib. Nah, bisa berupa uang ataupun barang. Nah, di sini ada peraturan atau undang-undang yang ada di sana. Dan yang terakhir, ya kata kunci terakhir adalah untuk kesejahteraan umum atau kemakmuran masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut. Jadi sama ya, hanya bahasanya saja yang berbeda. Tetapi intinya adalah kata kunci tadi, begitu. Nah, maka kalau dilihat dari pengertian tadi kita bisa mengambil kesimpulan begitu ya. Ciri-ciri pajak itu seperti apa? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, itu merupakan iuran wajib. Ya, sekali lagi iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Nah, yang kedua, nanti pembayaran itu didasarkan pada norma-norma hukum, jadi sesuai dengan peraturan. Jadi kalau pajak kendaraan bermotor di sana ada aturannya seperti apa, PPN ada aturannya seperti apa, pajak penghasilan juga sama, ada aturannya. Berikutnya, yang ketiga adalah sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Jadi ini nanti digunakan untuk belanja negara, teman-teman. Ya, kemarin sudah belajar tentang itu ya. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jelas ya, nanti tujuan akhirnya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Yang terakhir adalah bala jasa yang tidak diberikan secara langsung, karena tidak langsung kita nikmati. Kita harus menunggu ya dari penganggaran atau belanja negara, misalnya tadi untuk membuat fasilitas publik misalnya ya, untuk sekolah, akses kesehatan dan yang lainnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, berikutnya adalah fungsi dan manfaat. Pertama kita bahas dulu fungsinya. Nah, ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi budgetair, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, kita ketahui bahwa pajak itu merupakan penerimaan negara terbesar ya di negara kita. Nah, maka nanti uang yang diperoleh itu akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan negara kita. Yang kedua adalah fungsi alat pengatur, yaitu pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya tadi ya, di APBN tahun 2021 misalnya, itu untuk penanganan COVID-19. Nah, itu dianggarkan ke sana. Ada tujuan tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi. Jelas ya, suatu negara itu kalau perekonomiannya itu tidak stabil, maka apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi yang namanya krisis ekonomi. Maka salah satu yang dilakukan pemerintah ya di APBN 2021 ini adalah pemerintah memberikan bantuan untuk UMKM, usaha mikro kecil menengah ya. Nah, kenapa perlu dibantu? Ya jelas supaya usaha-usaha itu tetap bertahan ya di tengah pandemi ini, dan konsumsi masyarakat itu nanti juga tetap terjaga. Maka kemarin juga ada yang namanya
bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta dengan syarat-syarat yang lainnya. Itu juga salah satunya untuk stabilitas ekonomi. Berikutnya adalah sebagai sarana redistribusi pendapatan. Jadi setiap daerah itu akan mendapatkan ya istilahnya jatah begitu ya, atau bagian untuk belanja negara daerah-daerah tersebut. Nah, tujuannya sekali lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, pajak itu yang sudah terkumpul ya, dikumpulkan oleh pemerintah itu nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Nah, bentuknya apa atau manfaat apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama jelas, uang tersebut itu digunakan untuk belanja pegawai, meliputi ASN, polisi, TNI ya, untuk menggaji Bapak Ibu, teman-teman mungkin yang kerjanya sebagai PNS misalnya, atau polisi, atau anggota dewan begitu ya. Yang kedua, nanti pajak bermanfaat untuk pembangunan sarana publik ya. Jelas di sana ada jalan raya. Kalau teman-teman ikuti akun YouTube Sekretariat Presiden, di sana banyak informasi seputar peresmian-peresmian, misalnya ada jembatan, ada pelabuhan. Di sana teman-teman bisa akses ya. Banyak yang sudah dilakukan katanya dengan pembangunan sarana umum, bandara ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya tentunya pajak itu digunakan juga sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara. Nah, ini jelas ya, digunakan untuk persenjataan ya, untuk ya melindungi NKRI ini ya. Itu penting sekali bagi suatu negara. Yang keempat, nanti digunakan untuk memberikan subsidi. Kalau petani ya nanti ada subsidi pupuk. Ya, ada yang namanya kartu tani, teman-teman. Jadi, Bapak Ibu petani itu mendapatkan kartu di mana kartu tersebut dapat digunakan untuk membeli pupuk yang bersubsidi. Itu salah satu contoh subsidi. Ada juga subsidi listrik ya, token listrik. Dengan syarat tertentu juga, tidak semua langsung dapat diskon atau gratis begitu ya. Contoh kalau saat ini masa pandemi ini yang 450 volt ampere itu ya, yang kategori R1 itu mendapatkan gratis. Setahu Pak Anton masih gratis sampai saat ini ya, selama pandemi ini digratiskan teman-teman. Ada juga yang diskon 50% itu yang 900 volt ampere, dengan catatan ya, sekali lagi ada peraturannya. Yang kelima adalah pajak itu digunakan sebagai ya di sini untuk membayar utang negara ya. Nanti teman-teman bisa akses deh berapa utang negara kita ya. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Nah, salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah dengan program Kartu Prakerja. Nah, sedikit informasi saja, sekarang sudah gelombang ke-13 sudah dibuka teman-teman. Nah, ini juga bagian dari APBN tadi atau manfaat pajak tadi ya. Banyak orang yang terbantu kaitannya dengan program Kartu Prakerja ini. Kenapa? Karena di sana kita akan mendapatkan pertama pelatihan. Jadi ada nominalnya 1 juta rupiah itu dapat digunakan untuk membeli pelatihan teman-teman. Tentunya itu untuk meningkatkan skill kita atau keterampilan kita di sana. Terus selain itu di program tersebut ya sampai gelombang ke-13 ini juga akan mendapatkan insentif ya 600.000 rupiah dikali 4 bulan. Nah, itu boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan membuka usaha. Itu baru bagus sekali ya. Jadi itu diberikan tunai kepada pendaftar atau yang ikut serta pelatihan tersebut.
Ada juga biaya survei atau insentif survei, itu nilainya 50.000 dikali 3, 150.000. Ya banyak ya teman-teman. Itu salah satu stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi kita di tengah pandemi ini. Dan ada bantuan modal juga bagi usaha kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Indonesia itu ada beberapa tarif, atau secara teori itu ada beberapa tarif, ada 4 di sini. Ada tarif pajak proporsional atau sebanding, yang kedua tarif pajak tetap, yang berikutnya tarif pajak degresif atau menurun, berikutnya yang terakhir adalah tarif pajak progresif atau naik. Nah, satu persatu kita akan bahas. Yang pertama adalah tarif pajak progresif, adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kolom ini ya. Ada yang namanya PKP. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu semakin meningkat ya. Jadi pendapatan kena pajak ini contohnya. Nah, tarif pajaknya di sini mulai 10%, 15%, 20%. Ya, ini sebanding ya, pengenaan pajak ini bertambah seiring peningkatan dasar. Nah, ini sama-sama meningkat ya. Maka besarnya pajak itu juga akan meningkat. Itulah yang namanya pajak atau tarif pajak progresif. Semoga paham ya. Perhatikan dari tabel ini. Nah, berikutnya ada pajak proporsional ya. Adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Nah, kita lihat PKP-nya di sini naik dari 50 juta, 75 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Nah, tarif pajaknya sama di sini yaitu 10%. Nah, besaran pajaknya tentunya berbeda karena PKP-nya juga semakin naik. Tetapi yang dilihat adalah tarif pajaknya ini sama. Ya, berapapun dasar pengenaan pajaknya, tarifnya adalah sama. Di sini contohnya adalah 10%. Kita lanjutkan. Tarif pajak tetap ya adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak itu dibayarkan sama. Nah, ini kalau tadi ya bedanya yang dengan proporsional ini adalah tarif pajaknya sama. Kalau yang pajak tetap ini adalah besaran rupiahnya atau pajaknya itu sama. Walaupun PKP-nya itu berbeda. Perhatikan di sini ada 15 juta, semua sama. Oke ya. Jadi paham dengan tarif pajak proporsional, bedanya di mana? Yang terakhir adalah tarif pajak degresif, adalah tarif pajak yang pengenaannya menurun seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, di sini PKP-nya naik ya kalau kita cermati di sini, tetapi tarif pajaknya malah turun. Nah, besarnya pajak, nah ini sesuai dengan hasil perhitungan saja, beda-beda. Jadi itu tadi 4 tarif pajak ya. Kalau kita melihat dalam bentuk tabel atau perbandingan, di sini jelas contohnya objek pajaknya nilai nominalnya adalah berbeda. Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah meningkat. Kalau yang tarif tetap itu pajak ya, ini dalam nominal rupiah ya, ini sama 15 juta semua. Kalau proporsional tarifnya yang sama, misalnya 10% ya semua dikenakan 10%. Kalau 15% ya sama, sesuai dengan ketentuan tadi. Berikutnya ada degresif. Nah, kalau degresif kan menurun tadi ya, berarti tarif pajaknya mulai tinggi, menurun dan menurun lagi. Dan terakhir adalah progresif, itu yang naik. Nah, ini dicermati di sini. Itulah perbedaan atau perbandingan keempat tarif pajak yang sudah saya sampaikan di awal. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tentunya antara pajak dan pungutan resmi itu memiliki perbedaan, teman-teman. Nah, perbedaannya di sini kita bisa melihat 5, nanti dalam bentuk tabel juga kita bisa melihat. Kita lihat dulu yang ini ya.
Pajak dan retribusi apa bedanya? Kita bisa melihat pertama dari dasar hukum ya, bahwa pajak itu diatur dalam undang-undang. Oke, jelas ya, dalam undang-undang. Berikutnya, balas jasa yang diterima. Ya, kalau pajak itu tidak bisa ditunjukkan langsung atau tidak langsung bisa kita nikmati balas jasanya. Sekali lagi contohnya kita bisa menikmati pajak itu kalau ada pembangunan jalan raya misalnya, jembatan dan seterusnya tadi, atau fasilitas publik tadi. Berikutnya perbedaannya adalah objek pemungutan. Nah, pemungutan pajak itu dilakukan secara umum, jadi semua masyarakat begitu ya. Berikutnya sifat dan sanksinya bagaimana? Kalau pajak itu bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar. Contohnya kalau pajak kendaraan bermotor ya, kalau kita terlambat maka ada sanksi ya, sekian persen dari yang harusnya kita bayar. Itu contoh dari sanksi. Nah, sanksi ini nanti berbeda-beda tergantung dari jenis pajaknya. Tidak sama, sekali lagi sesuai aturan atau dasar hukum yang berlaku. Bisa saja tahun ini berubah, tahun depan berubah lagi. Begitu ya, kira-kira sesuai peraturan atau undang-undang. Nah, berikutnya lembaga pemungut. Pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dibedakan menjadi dua teman-teman, yaitu pusat dan daerah. Nah, kalau dibuat dalam bentuk tabel ini seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari dasar hukumnya, pajak itu jelas adalah undang-undang. Kalau pungutan resmi lainnya itu dari peraturan pemerintah, peraturan menteri atau yang lainnya. Yang kedua, balas jasa. Kalau pajak itu tidak diterima secara langsung teman-teman, tetapi kalau pungutan resmi lainnya itu dapat diterima secara langsung, jadi dapat kita nikmati. Berikutnya dilihat dari objek. Kalau pajak itu umum, itu semua orang bisa kena pajak. Kalau resmi itu ya orang tertentu yang menggunakan fasilitas tertentu. Ya, contoh saja pungutan resmi itu adalah misalnya retribusi parkir begitu ya, retribusi misalnya kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pendidikan dan seterusnya. Oke, yang berikutnya dilihat dari sifatnya. Kalau pajak itu memaksa, kalau pungutan resmi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan tadi. Nah, sanksinya bagaimana? Kalau pajak itu sesuai dengan sekali lagi undang-undang. Kalau pungutan resmi sesuai kebijakan pemerintah. Kalau jatuh temponya bagaimana? Sesuai tahun pajak. Ya, misalnya kalau kendaraan bermotor di sana ada tahun pajaknya, kapan harus membayar atau jatuh temponya kapan. Kalau pungutan resmi ya sesuai dengan pemakaiannya. Kalau parkir ya, kalau pada saat teman-teman parkir ya harus membayar, ya itu harus dibayar. Jadi saat itu juga. Kalau jatuh temponya seperti itu. Oke, semoga paham ya. Nanti teman-teman bisa browsing lagi kalau memang belum paham, atau boleh tanya di kolom komentar. Berikutnya, asas pungutan pajak. Nah, di sini ya menurut Adam Smith itu ada 4 asas pungutan pajak. Yang pertama adalah asas equality. Kata kuncinya di sini apa? Yaitu pentingnya yang namanya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Nah, sekali lagi subjek pajak itu beda teman-teman. Jadi kita harus melihat ya kepentingan keseimbangan kemampuan dari orang-orang yang dikatakan sebagai subjek pajak tersebut. Yang kedua, asas certainty, yaitu pentingnya kepastian pemungutan pajak. Misalnya ada kepastian hukum, jadi aturannya itu harus jelas atau undang-undangnya harus jelas. Yang ketiga, asas convenience of payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Maka harus ada yang namanya tadi jatuh tempo, kapan harus dibayarkan begitu ya. Kalau tidak
sesuai dengan waktunya nanti ada sanksi yang mengikat begitu ya, sesuai sekali lagi undang-undang. Yang keempat adalah asas economics, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pungutan pajak. Oke, itu asas pungutan pajak menurut Adam Smith. Nah, pajak itu juga memiliki jenis-jenis. Nah, berdasarkan pihak yang menanggung, ada yang namanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, maksudnya apa di sini? Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Nah, kata kuncinya di sini adalah secara berkala. Biasanya ini setiap tahun, teman-teman. Contoh pajak penghasilan. Ini juga dikenakan setiap tahun atau berkala. PBB juga sama. Jadi sudah ditentukan. Berikutnya yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Jadi kalau kita misalnya membeli makanan di tempat mewah, maka akan dikenakan yang namanya PPN, karena kita membeli makanan tersebut atau membeli barang tersebut. Karena ada peristiwa di sini, ada perbuatan yang kita lakukan, maka kita harus membayar PPN di sana. Contoh lain adalah pajak penjualan bea materai, cukai, bea impor, ekspor. Nah, karena kita melakukan suatu perbuatan atau tindakan di situ, barulah kita dikenai yang namanya pajak. Oke ya, semoga paham antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Kalau langsung sekali lagi kata kuncinya adalah berkala. Contohnya setahun sekali. Kalau tidak langsung itu setelah kita melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu, misalnya membeli makanan, barulah kita dikenakan pajak pertambahan nilai. Atau kita membeli barang mewah, mobil misalnya, baru kita dikenakan PPN BM misalnya. Kalau sekarang itu 0% kalau teman-teman beli mobil, ya, yang jenisnya 4x2 ya, sedan dan seterusnya itu. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan lembaga pemungut, ada yang namanya pajak negara dan pajak daerah. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau pajak negara nanti uangnya itu masuk ke kas negara ya. Jadi pajak yang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Di sini ada yang namanya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, itu masuk ke pajak negara. Sedangkan kalau pajak daerah berarti yang memungut adalah pemerintah daerah, maka uangnya nanti masuk ke kas daerah, digunakan untuk kepentingan daerah tersebut. Contohnya adalah pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Berikutnya adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di sini ada 3. Yang namanya Official Assessment System, ini dilaksanakan sampai tahun 1967. Ini wewenang pungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak. Pemungut pajak berarti di sini adalah pemerintah. Ini masih mengadopsi setahu saya pemerintahan Belanda zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, Semi Official Assessment System dan atau withholding system. Nah, ini dilaksanakan periode 1968 sampai 1983. Ini wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak. Jadi adalah dua kepentingan di sini ya, yang ikut menghitung istilahnya. Kalau sekarang yang digunakan adalah full self assessment system ya, full self assessment system. Ini yang dilakukan sampai saat ini. Di sini wajib pajak itu menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Jadi diberikan kepada wajib pajak itu sendiri. Nah, bagaimana alur administrasi perpajakan di Indonesia? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ini dimulai dari mana? Yaitu dari sini, wajib pajak. Nah, di sini wajib pajak itu nanti bisa contoh yang saya berikan, misalnya pajak penghasilan ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, kalau sekarang sih
dikenakan pajak itu kalau penghasilannya 4.500.000 ya. Nanti ada cara menghitungnya. Nah, teman-teman bisa mendaftarkan diri. Nanti ada pembukuan atau pencatatan, ada perhitungan pajak, ada pelunasan pajak dan pelaporan pajak SPT tahunan nanti di sini. Nah, tentunya di kantor pajak ya, kalau teman-teman mau membuat yang namanya NPWP atau untuk membayar pajak penghasilan badan itu di sana. Nanti di kantor pajak tentunya ada pelayanan dan pengawasan juga. Nah, kalau terjadi masalah teman-teman bisa melakukan di sini ya. Ada keberatan, pengurangan, ada banding, gugat dan seterusnya. Ini skema atau alur administrasi perpajakan di Indonesia. Ini secara umum seperti ini. Kalau pajak kendaraan bermotor ya nanti di Samsat misalnya. Begitu ya contohnya ya. Berikutnya adalah objek dan cara pengenaan pajak. Nah, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pungutan pajak. Misalnya ya, pagar mewah itu adalah objek pajak. Ya, bumi bangunan itu juga bagian dari objek pajak dan yang lainnya, atau penghasilan tadi sebagai objek pajak. Nah, di sini ada beberapa cara pungutan pajak berdasarkan stelsel, antara lain yang namanya stelsel nyata, yaitu pungutan pajak baru dapat dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh. Yang kedua, stelsel anggapan, yaitu pungutan pajak dapat dilaksanakan di awal tahun pajak. Dan yang C, stelsel campuran, yaitu perhitungan kembali kelebihan atau kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal tahun. Nah, secara umum sepengetahuan Pak Anton yang digunakan adalah stelsel nyata. Jadi di akhir tahun itu teman-teman berapa sih pajak yang harus dibayarkan, itu kan sudah tertulis di sana. Nah, tentunya pungutan pajak itu pasti memiliki tantangan. Coba perhatikan gambar di sisi sebelah kanan. Bagaimana reotnya jembatan ini? Ya, di pedalaman itu banyak sekali teman-teman kondisi yang seperti ini. Saya pernah tinggal 3 bulan di Kalimantan Timur. Di sana kondisi jalannya kalau hujan itu becek. Di sini maksudnya tidak seperti di Jogja misalnya ya. Becek di sana adalah kita itu tidak bisa lewat jalannya karena berlumpur sekali. Mobil pun kalau di sana itu harus 4 WD, ya double gardan, karena untuk lewat jalan yang seperti itu memang sulit sekali. Nah, itu salah satu tantangan. Ya, pajak itu sulit istilahnya dipungut begitu ya. Ya, efeknya nanti untuk kepentingan publik itu juga akan terhambat. Ya, saya yakin mungkin teman-teman yang asli daerah juga tahu kondisi daerahnya masing-masing ya. Ya, semoga pembangunan ke depan semakin merata ya. Kita berharap semua semakin baik dengan program-program yang sudah direncanakan di APBN. Ya, memang untuk tahun-tahun ini memang baru dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Nah, di sini DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Nah, ini menjadi tantangan dari pungutan pajak tersebut. Ya, semoga kita juga semakin sadar pajak begitu ya. Kita juga sadar sukarela membayar pajak. Nah, tentunya karena masyarakat Indonesia atau banyak penduduk itu yang belum paham dengan kewajiban perpajakan. Nah, sekali lagi semoga masyarakat Indonesia semakin sadar pajak, karena itu untuk kepentingan bangsa negara kita, teman-teman. Oke, itu yang bisa Pak Anton sampaikan. Untuk sumber belajar masih sama, silakan teman-teman bisa akses juga melalui media yang lainnya. Semoga informasi tentang perpajakan ini dapat menginspirasi, dapat menambah wawasan, dan tentunya kita
semakin sadar pajak. Untuk video atau pertemuan berikutnya kita akan belajar menghitung pajak ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Salam sehat.